Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita usia, dan Allah masih memberikan kita tempat, ruang untuk memperbaiki kualitas diri kita. Semoga hari ini bisa lebih baik daripada kemarin, dan semoga dosa-dosa kemarin Allah ampuni dan amalan kita diterima hari ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga hari demi hari tidak membuat kita lupa kepulangan. Hari demi hari tidak membuat kita lupa akan tujuan kita ada di sini. Karena terkadang seiring bertambahnya kesempatan malah melalaikan kita dari kepulangan. Orang ketika dikasih panjang umur bukannya ingat pulang, malah betah. Maka mudah-mudahan kita tidak sebetah itu di sini. Ya, karena sebenarnya kita punya tujuan akhir yang kita harus menuju ke sana, dan ya, kita ini hidup di dunia, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Kalian harus hidup di dunia ini seperti orang yang asing atau ingin menyeberang jalan. Ya, enggak lama lah kita di sini untuk mencari bekal gitu kan. Gambarannya mungkin kayak orang di supermarket, dia ngambil sampai masanya udah selesai, dia akan ke kasir dan dia akan dihisap di situ sampai selesai. Makanya jangan terlalu bawa banyak barang di sini. Jangan terlalu banyak membawa sesuatu yang memberatkan keranjang kita sehingga nanti kita akan dihisap lebih lama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal-hal yang membuat kita lalai adalah seringkali kenikmatan dunia itu tidak kita sandarkan kepada Allah. Kita sering kagum terhadap sesuatu dan kita seringkali mungkin memuji sesuatu namun tidak memuji penciptanya. Ini hadirlah apa yang mungkin orang-orang kenal dengan kedengkian, orang kenal dengan hasad. Banyak orang dengki, banyak orang tidak suka dengan apa yang kita dapatkan. Kadang-kadang kenikmatan yang kita punya sekarang tidak lagi tertutup, semua kita posting dan lain-lain, dan tidak semua mata sehat, tidak semua hati sehat. Jadi kalau kita posting sesuatu yang mungkin itu kenikmatan dan kita pengen mengungkapkan itu sebagai bentuk syukur misalnya, namun tidak semua mata sehat dan tidak semua hati juga sehat. Jadi jangan salahkan kalau misalnya akan banyak orang-orang yang hasad. Semakin kita tidak mengungkap kenikmatan yang kita punya, kelebihan yang kita punya, maka semakin sedikit orang yang hasad sama kita. Jadi orang misalnya kaya, semakin dia tidak flexing, dia akan semakin tenang hidupnya. Tapi semakin dia flexing, dia akan semakin mendapatkan banyak kedengkian orang, minimal hujatan orang, baru kedengkian. Dan ini adalah perkara yang sangat berat dalam hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ingin kita semua itu mengumbar apa yang menjadi kenikmatan kita kepada orang, karena boleh jadi orang lain tidak suka dengan segala kebaikan tersebut. Dan ternyata itu fitrah. Fitrah kita melihat kesenangan, kenikmatan orang lain lalu iri misalnya, lalu pengen, itu fitrah. Tidak bisa dihalangi. Ya, jadi tidak bisa dihalangi. Kita akan mengalami fase tersebut, mungkin dengki kepada orang lain, waliyadzubillah, yang itu menyebabkan justru penyakit bagi si orang tersebut. Ini yang akan kita bahas, yaitu pembahasan tentang al-ain wa sihr, tentang ain dan sihir. Ini adalah penyakit yang berat ini, dan penyakit yang dari zaman ke zaman nggak hilang-hilang. Maksudnya secanggih apapun teknologi, tetap ada ain, tetap ada sihir, dan tidak akan pernah habis. Ini sebagai fitnah buat kita. Ini adalah ujian buat kita. Kalaulah memang sihir itu hanya di zaman jahiliyah atau di zaman kuno, sekarang nggak ada, buktinya masih banyak. Sihir dengan segala kecanggihannya. Mungkin dulu nggak ada orang santet lewat foto. Sekarang ada santet lewat foto. Mungkin orang dulu nggak ada dukun terkenal. Sekarang dukun nge-live TikTok misalnya. Ya, ini kan banyak itu. Sekarang dukun-dukun ngemis gift juga gitu. Heran kadang-kadang. Nanti kan tinggal ngelipet gandakan duit aja, masih juga butuh dari live TikTok gitu. Kan aneh orang-orang ini. Banyak juga yang seperti itu, dukun-dukun nge-live, dukun-dukun masuk TV, dukun-dukun masih butuh ternyata mereka sama dunia gitu ya. Padahal mereka bisa melakukan itu sendirian di tempat ritualnya. Itu menandakan maksudnya kebodohan mereka terungkap secara perlahan. Cuma memang tidak bisa dihindari di antara gangguan-gangguan mereka. Dan kita sebagai orang beriman harus percaya bahwa ada perkara-perkara gaib, termasuk sihir dan ain. Sihir dan ain ini sama-sama penyakit yang tidak nampak dan tidak bisa didiagnosa oleh dokter.
Di dokter juga secara ilmiah tidak bisa mendiagnosa penyakit sihir dan ain. Termasuk permasalahan ain ini. Permasalahan ain ini adalah permasalahan yang mungkin sulit untuk diterima oleh akal gitu. Tapi Nabi menegaskannya bahwa al-ainu haqqun, ain itu hak, benar adanya gitu. Dan kita akan lihat bagaimana Nabi SAW mengungkapkan itu. Tentu ain sudah ada dari zaman Rasul, sudah ada dari zaman jahiliyah, dan sudah ada dari orang-orang sebelum kita. Termasuk sihir. Nabi kita SAW juga suhira, pernah disihir. Nah itu berarti ada. Itu berarti keberadaannya harus kita imani. Gak boleh kita orang beriman, Allah gak usah percaya gitu-gituan gitu. Harus ada yang dipercaya. Yang gak boleh adalah kita terlalu larut dan takut terhadap sihir dan ain tersebut. Kalau yakin itu ada, harus. Misalnya saya gak percaya santet-santetan, padahal memang ada. Ya, saya tidak percaya ada orang bisa ngirim sihir dan seterusnya, padahal memang harus ada. Maka di antara tanda keimanan adalah mengimani perkara-perkara yang gaib. Yang akan kita bahas pertama adalah tentang ain. Sebelum kita masuk pada kitab adalah kita bahas dulu seputar tentang ain dan sihir ini. Pertama tentang ain. Apa itu ain? Apa definisi ain? Ain itu secara bahasa artinya mata. Al-ainu artinya mata. Jamaknya al-uyun. Al-ain, al-uyun. Itu artinya mata. Mata yang kita pakai untuk melihat itu namanya al-ain. Lalu kenapa kok tiba-tiba jadi penyakit? Ternyata al-ain ini adalah penyakit yang dihasilkan dari mata. Makanya para ulama menerjemahkan ain itu isabatul ain ghairahu bi ainihi. Isabatul ain bi ghairahu bi ainihi. Jadi kita menyakiti orang lain dengan mata kita. Isabatul ain, si pemilik mata, ghairuhu, dia menyakiti orang lain dengan matanya, bi ainihi. Itu ternyata bisa. Orang bisa menyakiti orang lain hanya karena matanya. Karena mata itu mengandung banyak makna. Ya, di antaranya mata bisa mengandung makna hasad. Ya, jadi isabatul ain ghairuhu bi ainihi itu definisi ain. Ya, dan ini disebutkan oleh dalam kitab Tauhid, dalam Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Jadi Syekh Abdurrahman bin Ahsan menyebutkan isabatul ain ghairuhu bi ainihi, yaitu seorang yang melihat menimbulkan gangguan, penyakit orang yang dipandangnya, orang lain. Itu ain. Wal iyad billah. Makanya yang seperti ini kalau terutama buat yang ganteng-ganteng, buat yang cantik-cantik harus hati-hati itu. Kalau yang jelek mungkin akan lebih ringan, enggak kena ain enggak ada masalah, itu dia. Orang jelek jarang kena ain gitu. Orang yang ganteng, orang yang cantik pasti dia kena ain. Orang kaya pasti kena ain. Orang miskin kena ain itu agak aneh gitu. Siapa yang hasad misalnya? Ya kan, makanya saya bilang tadi bahwa semakin kita menampakkan kenikmatan spesialnya kita, kelebihan kita kepada orang, makin rentan terkena penyakit-penyakit seperti ini, termasuk ain. Nah itu definisinya. Berikutnya juga dijelaskan dalam fatwanya Lajnah Daimah. Para ulama juga menyebutkan pengertian ain. Mereka mengatakan bahwa al-ain ma'khuzatun min ana ya'inu. Jadi fiilnya adalah ana ya'inu. Ana ya'inu. Udah ada fiilnya berarti. Bahwa penyakit ain ini sudah memang secara bahasa dikenal. Ana ya'inu idza asabahu bi'ainihi. Tatkala kita memberikan pengaruh dengan mata. Wa asluha min i'jabil ain bisyai'. Hukum asalnya adalah tatkala mata kagum terhadap sesuatu. Lihat. Jadi ain sebab asalnya adalah karena kekaguman. Karena dia kagum terhadap sesuatu. Summa tatba'uhu kaifiyah nafsahu al-khabithah. Summa tasta'inu ala tanfidhi sammiha binadhriha ilal ma'in. Kemudian nanti akan menjadi racun pandangannya itu dan menyalurkan kepada kedengkian. Itu berbahaya. Jadi mulai dari mata turun ke segalanya. Mulai dari mata turun ke lisan, mulai dari mata turun ke hati. Itu memang semua jendelanya dimulai dari mata. Dan itulah pengertian ain kurang lebih. Jadi penyakit yang dihasilkan oleh mata-mata yang kagum terhadap sesuatu. Jadi harus kagum memang, baru ada ain. Kalau sengaja ingin nyelakain orang ya nggak mungkin. Jadi kalau kita kagum lalu kita lupa mengontrol diri kita, itu bisa menjadikan ain. Pertanyaannya, apakah ain itu beneran ada? Apakah ain itu beneran ada? Jawabannya ada. Kenapa? Yang pertama, konfirmasi langsung dari Rasul SAW. Nah, kita buat tagline besar, ain itu beneran ada atau enggak? Jawabannya ada. Yang pertama, konfirmasi langsung dari Rasul. Konfirmasi dan afirmasi langsung dari Rasul SAW. Lihat hadis ini. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabiqul qadri sabaqathul ain. Kata Nabi SAW, ain itu benar-benar ada. Walau kana syai'un sabiqul qadr, andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sabaqathul ain. Sungguh ain itu yang bisa. Subhanallah.
Kalau ada yang bisa mendahului takdir, maka ain lah namanya. Dan para ulama sepakat ain bisa sampai berujung pada kematian. Bisa berujung pada kematian. Tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian dari ujian. Sebagaimana penyakit-penyakit yang ada di dunia ini juga ujian gitu. Jadi ain itu Nabi SAW sudah menekankan al-ainu haq, ain itu ada loh. Ain itu ada. Maka kalaupun ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, itu namanya ain. Yang kedua, ain bisa menyebabkan kematian. Ada dalilnya. Dan ini disebutkan juga oleh Nabi SAW. Hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, "Aktsaru man yamutu ba'da qada'illah wa qadarih bil ain." Sebab paling banyak yang menyebabkan seseorang mati ada setelah takdir adalah ain. Subhanallah. Jadi yang banyak menyebabkan orang mati setelah takdir adalah ain. Artinya ain bisa menyebabkan kematian. Dan makanya di zaman jahiliyah itu ada orang-orang yang matanya itu ditakuti oleh orang lain. Cuma memang kesalahannya adalah mereka mengagungkan orang ini gitu. Jadi ketika orang ini melihat kepada seorang, orang itu langsung mati. Melihat seorang mati, langsung mati. Masya Allah, ini kejadian begitu. Tapi orang-orang akhirnya pada saat itu dia kenal orang ini adalah pembunuh dengan matanya. Padahal dalam Islam tidak begitu. Kematian itu di tangan Allah. Mungkin dia bisa mati gara-gara ain. Yang ketiga, Nabi juga memberikan solusi dari ain itu. Dan obat ain adalah ruqyah. Obat ain adalah ruqyah. Hadis ini berdasarkan perkataannya Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqiya minal ain." Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam memintaku agar aku diruqyah untuk menyembuhkan ain. Jadi Aisyah disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menyembuhkan ain dengan cara diruqyah. Berarti obatnya ain bukan dokter, tapi dia harus diruqyah. Makanya kitab yang akan kita bahas nanti akan membahas tentang doa-doanya. Jadi kitab ini, kitab Asyaratu Asbab lil Wiqayati ila sihir sama ain itu, dia terbagi 3 lah kalau kita mau bedah. Dia terbagi 3. Yang pertama membahas 10 sebab, kedua 10 benteng, jadi 10 zikir. Yang terakhir tentang masalah-masalah seputar ain dan sihir. Itu buku itu isinya begitu. Jadi buku itu terbagi menjadi 3 perkara besar ini. Dan nanti akan dibahas tentang zikir-zikir, kita akan praktekkan, lalu kita akan ruqyah langsung di sini insyaallah. Kita akan coba langsung ya. Tapi itulah sabda dari Nabi SAW bahwa al-ainu haq. Sekarang pertanyaan besarnya, apa sebabnya? Apa sebabnya? Kalau tadi kita sudah tahu oke, ain pasti diafirmasi, dikonfirmasi oleh Rasul, bahkan bisa menyebabkan kematian. Pertanyaannya apa sebabnya? Kok bisa seperti itu? Kok bisa kita ada penyakit yang demikian? Pertama saya akan bacakan fatwa dulu dari Lajnah Daimah. Para ulama menyebutkan apa? Wa qad amarallahu ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam li isti'adzati minal hasid. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya untuk meminta perlindungan dari hasad. Faqala ta'ala dalam surat Al-Falaq, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Fa kullu a'inin hasid wa laisa kullu hasid a'inan. Lihat. Setiap orang yang menyebabkan ain itu pasti berasal dari hasad. Namun tidak semua hasad menimbulkan ain. Jadi setiap orang yang menyebabkan ain itu pasti karena hasadnya. Berarti sumber utama ain adalah hasad. Itu sebabnya. Jadi sebab paling utama ain adalah hasad kita, itu dengki kita kepada sesuatu. Nah, ini ada hadis yang panjang, kisah ain. Subhanallah, ini menakjubkan kisahnya dan merupakan kisah yang semoga Allah lindungi kita semua ini. Ini kisah dari sahabat Sahal bin Hunayf. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Muwatta'nya. An Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf anna abahu haddatsahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja wa saru ma'ahu nahwa Makkah. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh sahabat namanya Abu Umamah ibn Sahal ibn Hunayf. Dia menceritakan tentang ayahnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Makkah dari Madinah. Dan para sahabat ikut bersama beliau. Haraja wa saru ma'ahu nahwa Makkah hatta idza kanu bil Juhfah, sampai datang di satu daerah namanya Al-Juhfah. Di satu tempat namanya Al-Juhfah. Ightasala Sahal ibn Hunayf. Sahal bin Hunayf di situ mandi. Ini seorang sahabat namanya Sahal bin Hunayf, beliau mandi. Wa kana rajulan abyad, dan si Sahal ini orangnya kulitnya putih, bersih gitu. Glowing lah orangnya. Terus apa? Hasanal jildi wasya'r, rambutnya bagus, dia ganteng, dia putih orangnya. Fanadhara ilaihi Amir ibn Rabi'ah. Lalu ada seorang yang namanya Amir bin Rabi'ah melihat beliau karena kegantengannya tadi dan putih. Wa qala ma ra'aitu kal yaumi wala jilda azra
falubita Sahal. Jadi dia tiba bilang, aku tidak pernah melihat orang seputih kamu gitu. Aku tidak pernah melihat orang sebersih kamu. Falubita Sahal, lalu Sahal pingsan. Jadi si Sahal pingsan dipuji itu. Jadi ketika dia dipuji, kamu ini aku tidak pernah melihat orang seputih kamu lah, bersih banget gitu. Dipuji seperti itu. Langsung pingsan Sahal. Akhirnya Rasul SAW datang. Nanzuru ila Amir bin Rasul fa'utiya Rasul SAW faqila lahu ya Rasulullah hal laka fi Sahal wallahi ma yarfa'u ra'sahu faqala hal tattahimuna fihi ahadan. Jadi Rasul tuh bertanya tentang Sahal, bagaimana keadaan Sahal. Akhirnya dilihat Sahal pingsan, ya Rasul, dia dalam keadaan yang tidak baik, dia sakit. Kata Rasul, apakah kalian mencurigai seseorang gitu? Ditanya sama Rasul. Apakah kalian mencurigai seseorang, siapa yang kira-kira menyebabkan Sahal begitu? Lalu akhirnya orang-orang melihat nanzur ila Amir bin Rabi'ah. Mereka semua mata tertuju pada Amir bin Rabi'ah. Faqala, "Alama yaqtulu ahadakum akhahu?" Ini hadis yang luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa salah satu dari kalian itu membunuh saudaranya?" Kata Nabi, "Kenapa di antara kalian itu membunuh saudara kalian?" Dan ini hadisnya dipakai untuk dalil ain ini. "Idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah." Kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan, kita kagum terhadap sesuatu, maka doakan dia dengan keberkahan. Itu Nabi kasih pesan. Kenapa kalian membunuh saudara kalian? Padahal kalian itu harusnya ketika melihat kekaguman terhadap sesuatu, kalian akan doakan keberkahan. Tsumma da'a bil ma' fa amara amiran an yatawadda fa ghassala wajhahu wa yadayhi ila al mirfaqaini wa rukbatayhi wa atraf rijlaihi wa dakhilat izarihi thumma subba alaihi. Kemudian Rasul menyuruh apa? Ini ada dua riwayat. Riwayat pertama, Rasul menyuruh Amir bin Rabi'ah untuk wudu, lalu bekas wudunya dipakai sama Sahal, sehingga sembuhlah Sahal. Tapi riwayat kedua menyatakan Sahal hanya disuruh wudu oleh Rasulullah SAW, lalu airnya diguyurkan pada seluruh tubuhnya baru sembuh. Makanya para ulama mengambil dalil dari kisah ini bahwasanya obat dari ain diantaranya adalah dibersihkan dengan air, diruqyah, atau dia harus wudu dari bekas air orang yang menyebabkan dia ain. Subhanallah, ini susah nih. Gimana itu? Kita nggak tahu siapa yang ain sama kita nggak tahu kita kayak gini gara-gara siapa, dan itu kezaliman yang terjadi. Makanya ini pesannya adalah kalau kita kagum terhadap sesuatu, kita harus doakan keberkahan. Faliyadu lal barakah. Jadi kita harus doakan keberkahan kepada dia. Jangan tiba-tiba kita main puji-puji aja, lo ganteng banget sih, lo gini banget sih. Harusnya kita mendoakan dia kebaikan. Ya minimal dengan menyebutkan masya Allah, la haula wala quwata illa billah atau seterusnya. Dan itu harus diucapkan agar tidak terkena ain. Maka solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang terakhir yang kita bahas adalah solusi agar tidak terkena ain versi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis tadi, "Idza ra'a ahadakum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah." Kalau kalian melihat hal yang mengagumkan, menakjubkan dari saudara kalian, maka doakan dengan keberkahan untuknya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Wa idza kana al-a'in yakhsha dharar ainihi wa isabataha lil ma'in falyadfa syarraha biqaulihi Allahumma barik alaihi." Ini yang saya sebutkan kenapa Allah mubarik terkenal. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, tatkala kalian memandang saudara kalian, kagum terhadap mereka dan khawatir mereka terkena ain gara-gara pandangan kalian, maka ucapkan Allahumma barik alaihi. Ini yang beliau sebutkan dalam kitab At-Tibbun Nabawi. Berarti di antara solusinya yang pertama adalah doakan keberkahan. Ini solusi terhindar dari ain. Yang pertama, doakan keberkahan. Setiap melihat sesuatu yang mengagumkan, kita doakan keberkahan. Apakah harus Allahumma barik? Apakah harus dengan ucapan Allahumma barik? Tidak boleh dengan ucapan yang lain? Jawabannya tidak. Jadi Allahumma barik itu di antara lafaz zahirnya dari hadis. Karena Nabi memerintahkan kita falyubarik. Hendaknya kita mendoakan keberkahan untuk orang tersebut. Maka boleh dengan Allahumma barik. Boleh juga dengan masya Allah. Boleh dengan la haula wala quwata illa billah. Atau kita bisa juga mengucapkan barakallahu fik, barakallahu lak. Atau Allahumma barik, sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim tadi, Allahumma barik alaik, Allahumma barik alaik. Jadi tidak mesti Allahumma barik dengan mengatakan, kalau enggak Allahumma barik kena ain gitu. Yang lain juga bisa, lafaz lain juga bisa, masya Allah dan lain-lainnya. Makanya lafaz Allahumma barik itu hanya diserap dari hadis yang barusan, adapun dengan lafaz yang lain juga boleh. Jadi kita katakan tidak mesti mengatakan Allahumma barik, namun memang lafaz tersebut sesuai dengan hadis dari Nabi SAW. Boleh pakai lafaz lain, masya Allah, boleh pakai masya Allah tabarakallah,
boleh la haula wala quwata illa billah dan lain-lain. Makanya kita kalau dipuji sama orang tuh jangan kesenangan gitu. Karena itu bisa menjadi ain buat kita, waliyadzubillah. Misalnya dipuji, apalah pujian itu, terus kita sebut astagfirullah, atau kita bilang masya Allah. Dan tidak ngaruh juga dengan tulisan. Maksud saya jangan pakai tulisan untuk terhindar dari ain. Mobil biar nggak kena ain ditulis pakai stiker masya Allah tabarakallah. Nggak berguna juga. Kecuali memang dibaca itu kalimat ketika ingin muji. Kadang orang jarang melihat mobil bagus terus ingat masya Allah tabarakallah, kan enggak gitu. Jadi memang itu dikembalikan pada personal agar kita tidak bisa menyebabkan ain untuk orang lain. Ya, kita juga nggak perlu lah misalnya bikin story terus di hashtag masya Allah tabarakallah. Ya kalau memang itu diucapkan, kalau tidak maka jadi tren saja itu. Kalau orang nggak ngerti maka jadi tren saja. Dulu kan yang tren tuh masya Allah tabarakallah. Tiba-tiba pindah jadi Allahumma barik. Semua orang sekarang bilang Allahumma barik. Kenapa pindah dari masya Allah tabarakallah? Padahal tidak ada lafaz hadis yang menjelaskan bacaan tertentu untuk hal tersebut. Jadi boleh masya Allah tabarakallah atau kita sebut Allahumma barik. Allahumma barik fik, Allahumma barik lak, Allahumma barik alaik, boleh. Atau barakallahu fik. Boleh dengan menyebutkan zikir-zikir kita, doakan dia keberkahan. Atau pakai bahasa Indonesia, semoga Allah berkahi, masya Allah ganteng banget gitu. Masya Allah ini banget. Kadang kalau udah kagum lupa itu. Kalau udah kagum lupa mengingat nama tersebut. Jadi kalau misalnya udah keceplosan duluan, belakangan nggak apa-apa, ikut Allahumma barik belakangnya. Jangan sampai kita menyebabkan orang lain terkena ain. Maka yang paling khawatir anak kecil. Punya anak lucu, cantik, misalnya ganteng. Orang kagum sama mereka. Niatnya nggak mau ngelukain, tapi gara-gara pujian mereka itu bisa melukai anak tersebut. Dan itu menjadi kezaliman buat si anak. Sekarang tentang sihir. Kita akan bahas tentang sihir. Apakah Rasulullah SAW pernah kena sihir? Jawabannya pernah. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Bahwa an Aisyah qalat suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kena sihir. Hatta kana yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma yaf'aluhu. Nabi pernah kena sihir. Sampai Nabi itu pernah seolah-olah melakukan ini padahal enggak ngapa-ngapain. Itu Nabi kena sihir. Disihir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hatta kana zata yaumin aw zata lailatin da'a wa da'a. Thumma qala ya Aisyah, asy'arti anna Allah aftani fima sa'altuhu? Atani rajulani faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si wal akhar 'inda rijlai. Faqala ahaduhuma lil akhar ma waj'u ar-rajul? Qala matbub. Qala man tabbahu? Qala Labid ibn al-A'sam, rajulun min Bani Zuraik. Ini hadisnya panjang sebenarnya. Tapi intinya Rasul pernah kena sihir sehingga Rasul itu tidak tahu ngerjain apa gitu. Jadi namanya sihir, disihir, akhirnya Rasul SAW kayak kebingungan seolah-olah ngerjain ini padahal nggak ngapa-ngapain. Ini itu pernah terjadi oleh Rasul kita SAW. Kalau memang Rasul itu sakti dan lepas dari segala macam gangguan seperti ini, masa kena sihir? Ini berarti kan manusiawi sifat tersebut. Dan sihir itu berarti memang ujian dari Allah. Sekarang ini, oh lu kena sihir gara-gara jarang zikir kali. Ngomong kayak gitu sama Rasul coba. Apa Rasul jarang zikir? Rasul dengan kualitas ibadah yang seperti itu bisa kena sihir. Berarti kita jangan sombong dengan mengatakan, alah apa sihir-sihir. Udah kita baca zikir kuat, sholat rajin, bisa juga. Karena memang itu ujian dari Allah SWT. Rasul pernah disihir oleh seorang Yahudi namanya Labid bin al-A'sam. Dalam riwayat lain namanya Lubaid bin al-A'sam. Itu penyihir yang menyihir Nabi kita SAW. Dari mana Rasul tahu? Dikabari oleh malaikat. Jadi Rasulullah SAW pernah didatangkan mimpi di mana dia merasa bahwa ada dua malaikat yang datang saling ngobrol. Kenapa laki-laki ini dia terkena sihir? Siapa yang menyihirnya? Namanya Labid ibn al-A'sam. Disebutin namanya. Jadi tahu orangnya. Dengan cara apa disihirnya? Ini juga disebutkan. Bimadza saharahu, dengan apa disihir? Bimishtin wa sya'rin wa qishri tal'ati nakhli dzakar wa fima fi buhri zarwan tahta hajar. Dengan apa disihirnya? Dia disihir dengan rambut yang diikat, lalu ada kulit dicampur gitu sama kulit kurma, diikat lalu dilemparkan ke sebuah sumur yang namanya Zarwan. Jadi ada ikatan yang akhirnya dilemparkan ke sumur Zarwan, akhirnya Rasulullah SAW kena sihir. Itu terjadi, memang Allah SWT juga menyimpulkan itu semua dan mengisahkan itu semua bahwa sihir itu nyata, ain itu nyata dan kita harus berhati-hati. Zaman sekarang sihirnya lebih ngeri lagi. Kalau dulu itu cuma jadi halu dan lain-lain, zaman sekarang orang bisa ada jarum, ada silet, ada segala macam di dalam tubuhnya dikirim. Itu luar biasa ya, fitnah orang zaman sekarang dengan segala ujiannya adalah mereka menghalalkan segala cara termasuk sihir ini, wal iyadzubillah. Maka kesimpulan terakhirnya adalah
ain dan sihir itu nyata, wajib kita yakini, wajib kita imani dan harus berwaspada. Yang kedua, keduanya tidak bisa menjadi mudarat kecuali atas izin Allah. Harus kita simpulkan bahwa tidak akan menjadi mudarat kecuali Allah izinkan. Yang ketiga, biasakan selalu membentengi diri dengan zikir pagi dan petang. Itu sebagai usaha aja. Kalau yang sering zikir aja bisa kena sihir, apalagi tidak zikir, maka lebih rentan terkena sihir. Yang keempat, biasakan selalu mengucap zikir atau mendoakan keberkahan terhadap apa yang kita kagumi. Idz dakhalta jannataka qulta masya Allah la haula wala quwata illa billah. Ini kan diajarkan ketika kita kagum terhadap sesuatu, ucapkan masya Allah la haula wala quwata illa billah, atau doakan Allahumma barik barakallahu fik. Makanya di antara sunnahnya ketika kita dengar suara orang misalnya ngaji bagus, kita bilang barakallahu fik, barakallahu fik. Bukan teriak Allah Allah doang, tapi doakan barakallahu fik. Ya, Allahumma barik boleh kita doakan lah dengan lafaz doakan keberkahan secara umum boleh. Asal tidak dikhususkan. Itu bagian dari kita menjaga diri kita dari ain, dan ain itu nyata. Cuma memang permasalahannya apakah ain itu berpengaruh sampai ke dimensi lain seperti foto gitu kan? Apakah itu bisa ngaruh seperti ini? Para ulama berbeda pendapat. Apakah bisa lewat foto atau tidak? Kalau saya condong ain itu adalah tatapan langsung seseorang terhadap diri kita yang didasari oleh hasad, kedengkian, atau mereka kagum lalu dia lupa mendoakan kita dengan kebaikan. Itu mungkin definisi yang lebih jelas tentang ain. Kalau sihir, wallahu alam, apakah sihir itu hanya terjadi karena orang benci sama kita atau karena orang iseng sama kita? Orang kalau benci sama kita berarti kita punya musuh. Tapi kalau iseng, kita nggak ngapa-ngapain, orang iseng gimana? Kita nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada orang iseng ngirim sesuatu misalnya, itu juga bagian dari sihir. Bahkan diantara tanda-tanda sihir adalah gampang lupa. Nah ini kita yang gampang lupa mungkin antum kena sihir itu. Gampang banget lupa, baru 5 menit lalu udah hilang aja barusan. Itu mungkin gara-gara sihir. Itu diantara dampak. Karena lihat video-video orang yang kena sihir itu sampai jarum keluar dari matanya, ya kan? Sampai silet keluar, subhanallah. Itu bagaimana dia menyakiti saudaranya sendiri. Tapi kalau dia memang menzalimi orang lain, lalu orang tersebut akhirnya mengirimkan sihir tersebut, berarti siapa yang harus muhasabah? Dua-duanya lah. Si korban harus muhasabah, mungkin dia pernah zalim sama orang nggak suka sama dia, kesel sama dia, sehingga dikirimkan. Makanya kan ada tatkala cinta ditolak, dukun bertindak. Ini kan bahaya juga ini, subhanallah. Ada perempuan yang nggak nikah gara-gara disihir, disantet sama orang supaya dia nggak dapat pasangan seumur hidupnya. Tentu ini terjadi atas izin Allah, tapi mungkin gara-gara apa-apa yang dilakukan, kezaliman kita terhadap orang lain membuat dia kesal, lalu ketemu sama orang-orang yang seperti itu, apalagi dia didukung oleh syaitan, mereka akhirnya mencelakakan kita. Hati-hati makanya dengan sikap apapun gitu. Jadi boleh jadi kita itu nggak punya musuh yang nyata, namun kita akhirnya dikirimi yang seperti itu, waliyadzubillah. Berbahaya, apalagi dalam ranah bisnis ini. Bisnis itu kan musuhnya saling menjatuhkan satu sama lain, dengan segala cara dia jatuhkan. Apapun caranya dijatuhkan. Jadi bisnis yang ini nggak suka dilawan dengan sihir. Atau sekarang pejabat misalnya main sihir satu sama lain. Baru tahu ternyata kalau lagi pilkada, lagi kampanye gitu, itu yang kampanye bukan hanya manusia, dukun-dukun juga itu. Subhanallah, dukun-dukun laku keras itu di zaman-zaman pilpres, pilkada dan lain-lain. Laku mereka, saling ngadu itu. Sampai si dukun ini bilang, saya nggak berani, itu guru saya katanya. Dia minta tolong sama dukun ini buat nyerang dukun ini. Ternyata dukun itu gurunya. Dia nggak berani, itu guru saya katanya. Ini banyak terjadi kayak gitu. Orang main serang-serangan dukun. Saya kira dukun udah selesai masanya dengan keluarnya iPhone 16, iPhone 17 gitu. Udah selesai. Ternyata masih ada juga. Ternyata dukun-dukun itu masih ada. Apalagi sekarang dukun berpeci, subhanallah. Dukun berpeci. Dukun berpeci, bersorban putih, subhanallah. Dan ini berbahaya nih. Ini lebih parah daripada dukun bersorban hitam. Dia bersorban putih. Jadi dukun. Main serang-serangan antara majelis dengan majelis lain, dan seperti itu, waliyadzubillah. Jangan sampai itu terjadi kepada kita semua, dan kita harus minta perlindungan hanya kepada Allah, nggak boleh minta perlindungan pada orang pintar. Ada misalnya keluarga kita terkena ain, sallallahu alaihi. Akhirnya dia bilang, ini dokter udah nggak bisa ini, kita bawalah ke orang pintar, berarti kita yang bodoh. Kita nggak boleh bawa itu kepada orang yang kita katakan orang pintar. Terkadang ini ada satu kejadian, ada anak kecil. Dia rewel, nangis setiap malam. Pokoknya nangisnya di luar dugaan lah. Dia rewelnya tanpa sebab gitu. Akhirnya dia bawa ke orang pintar. Dijimat-jimat lah, dikasih kayak gitu segala macam. Tapi masih rewel besoknya. Abis itu dia datang ke saya, datang ke Ana.
Datang, Ustadz, ini anak saya kenapa ya kok begini-begini? Ini kayaknya karena saya pulang dari pantai selatan kemarin, Ustadz, dia bilang gitu. Ini kayak saya baru pulang dari pantai selatan, Ustadz, ada yang nempel nih katanya. Antum tahu dari mana ada yang nempel? Kemarin saya datang ke orang pintar gitu. Kata orang pintar ada yang nempel di dirinya, ada yang bawa ke rumah gini. Orang pintar, Masya Allah, Anda bilang, udah nyampe ke sana ke Ana lagi. Maksudnya dia udah bawa masalah ke Ana lagi. Selesaiin aja sama orang tersebut gitu. Ana bilang, Pak, ini anak kecil ini masih suci, masih fitrah. Insya Allah terjaga. Mungkin permasalahannya bukan di dia, tapi di orang tuanya, Anda bilang. Bisa jadi dia itu terpengaruh aura negatif yang ada di orang tuanya. Yang lagi terpengaruh dengan yang tadi, ya ada ketempelan lah apa segala macam, dia jadi rewel. Sini wajar aja, Anda bilang udah tipsnya gini aja. Mulai besok, setelin murattal di rumah, jangan berhenti. Kayak gitu aja, biarin setelin murattal di rumah. Ya Al-Baqarah diputar-putar terus non-stop, diputar. Nanti seminggu lagi, balik lagi ke saya gitu. Akhirnya dia coba itu setiap hari. Dan seminggu dia datang lagi. Gimana sekarang, Pak? Alhamdulillah. Ternyata memang obatnya adalah Al-Quran. Sebenarnya saya bilang dari awal, saya pengen bilang yang menyebabkan anak bapak makin parah adalah dibawa ke anak pintar itu, orang pintar tadi. Kalau nggak dibawa ke sana mungkin nggak separah itu. Karena kadang-kadang justru mereka itu namanya malpraktek ya. Mereka berusaha membuat orang itu balik lagi ke dia nanti. Ya, dibuat apalah gangguan-gangguan supaya nanti dia balik lagi ke orang tersebut. Itu pintar-pintarnya dukun. Dukun tuh nggak ada yang benar lah. Kalau dukun benar mereka benar-benar Allah puji gitu. Nggak ada yang dipuji di antara dukun-dukun bodoh seperti itu. Maka kita semua harus cerdas dalam melihat tersebut sebagai orang beriman. Masalah orang beriman sekarang percaya sama kobokan air gitu kan. Air dikobok, sembuh. Ini airnya dikobok, bekas ustadz, ini bekas kiai. Apa nggak ada barokahnya air-air kayak begini? Geli orang. Istri kita yang belum tentu mau minum bekas suaminya ini. Ini orang lain mau bekas kobokan nih gini minum. Udah itu sekarang ada pakai ludah gitu. Ya Allah, secara fitrah ini nggak ada mengandung keberkahan apapun. Ustaz nggak kenal namanya tabarruk katanya. Tapi tabarruk pakai bismillah bukan pakai ludah gitu. Nggak ada tabarruk dalam hal air-air seperti itu yang kita cari. Kan katanya benar bisa meruqyah orang, menyembuhkan orang pakai ruqyah, betul. Tapi dia sembuh gara-gara doa itu. Dia sembuh gara-gara Allah Subhanahu Wa Taala yang menyembuhkannya, bukan gara-gara airnya. Kejadian orang-orang nggak bisa lepas dari yang kayak seperti ini. Ternyata boleh jadi sebabnya lebih parah gara-gara air-air tersebut. Satu momen ibu anak waktu itu mau melahirkan adik anak gitu. Lagi mau melahirkan, kesulitan lahirnya, susah lah. Akhirnya karena di kampung dipanggil lah, tolong dong ini bawain air ini, mintain doa ke Kiai Fulan gitu. Dibawa air, anak waktu itu masih kecil juga. Dibawa ke orang tersebut, dibacain doa segala macam. Habis itu airnya disemburin ke ibu anak. Habis itu lancar lahirannya. Maksudnya gini, lancarnya lahiran itu karena Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan, bukan karena air itu disembur. Kok bisa begitu? Kebetulan bukan. Boleh jadi Allah menguji keimanan kita di situ. Kita percaya gara-gara semburan air ini jadi gampang semua urusan. Akhirnya besok balik lagi, kan repeat order gitu maksudnya. Ada repeat order ke orang-orang tersebut. Kadang-kadang begitu. Dulu kenapa Ponari terkenal? Karena banyak yang sembuh. Allah uji itu. Dan jangan percaya dia sembuh gara-gara batunya, itu sembuh karena Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menguji begitu. Apalagi sekarang orang menghina pakai ludah-ludah begitu. Makanya bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah wa kaum muslimin. Tidak ada keberkahan pada ludahnya kiai. Nggak ada keberkahan pada ludahnya ustadz. Ini tolong dipotong, di-share sejauh-jauhnya, nggak ada masalah rekaman ini. Supaya orang sadar bahwa nggak ada keberkahan pada bekas ludahnya ulama. Keberkahan ulama itu diamalkan ilmunya, bukan pada bekas-bekas itu. Bekas makannya, bekas minumnya nggak ngaruh itu. Mencari keberkahan. Anak pernah soalnya ngerasain, masih ada anaknya masalahnya. Saya masih di situ, dia tiba ngerebut minum saya itu. Saya masih ada tempat ngisi kajian, baru selesai ngomong, belum pamit. Minumnya Ustadz, saya minta ya minumnya buat apa? Kan air banyak Pak. Nggak apa-apa, nyari berkahnya katanya. Langsung bilang apa? Nggak ada keberkahan dari ini. Nggak ngaruh antum. Jadi mau pakai air siapapun tidak ada keberkahan di situ. Nah, sekarang kita akan masuk pada kitab Asyaratu Asbab lil Wiqayah minas sihr wal ain. Ini kitab Masya Allah. Pokoknya kitab ini akan menjadi, mudah-mudahan bisa menjadi benteng kita terhadap permasalahan al-ain dan as-sihr ini. Jadi kitabnya judulnya Asyaratu Asbabin lil Wiqayati minas sihri wal ain. Lil Wiqayati minas sihri wal ain. Apa i'rabnya nih? Asyaratu asbab. Apa i'rabnya? Belum bisa move on. Asyaratu asbabin lil Wiqayati minas sihri wal aini. Nah, ini berarti judulnya adalah 10 sebab untuk mendapatkan perlindungan dari sihir dan ain. Atau untuk menjaga, lil wiqayah artinya untuk
menjaga diri dari sihir dan ain. Jadi kita sudah sebutkan betapa bahayanya itu sihir dan ain. Makanya kita harus belajar bagaimana cara melindungi diri kita. Lihat, ini kitab karyanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahumallahu taala. Beliau sebenarnya mengutip dari kitabnya Ibnu Qayyim lagi. Nanti kita jelaskan dari kitab apa beliau sebutkan. Kita baca muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi wa khalilihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Beliau buka biasa dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Amma ba'd, kata beliau, fa inna hadhil hayat ad-dunya fa inna hadhil hayat ad-dunya darum imtihanin wa ibtila. Sesungguhnya dunia ini, kehidupan dunia ini adalah tempatnya ujian dan cobaan. Jadi dunia ini adalah tempatnya ujian dan cobaan. Kita harus tahu ini tempatnya memang, bukan tempat istirahat, ini adalah tempat ujian. Tempat kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min 'abdin fi hadhil hayati illa wa huwa mubtala. Tidak ada satupun hamba di dunia ini kecuali dia akan diuji. Mau yang soleh, mau yang enggak soleh, mukmin kafir, semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayubtala taratan birrakha'i wan ni'mah. Kadang diuji dengan kenikmatan. Diuji dengan kenikmatan, diuji dengan kekayaan, diuji dengan kelapangan. Wa yubtala taratan ukhra bisyiddati wan niqmah. Terkadang juga diuji dengan kesulitan, dengan cobaan, musibah. Fahuwa urdatun lil bala'i fi hadainil babaini kama qala ta'ala. Ini bagian dari ujian yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 35 itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan berjumpa dengan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Ya, fitnah itu definisinya artinya cobaan, ujian. Itu fitnah. Bukan sebagaimana fitnah yang kita sebutkan artinya menuduh orang lain. Terus pakai dalil wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ini beda artinya ini. Hati-hati. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Kata fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan fitnah yang dimaksud adalah ini cobaan. Jadi bukan tuduhan. Maka di sini Allah memberikan kabar kepada kita bahwa kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Berarti ujian itu tidak mesti hanya kemiskinan, kekayaan juga ujian. Tidak mesti hanya rasa sakit, namun rasa sehat juga ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi kita hanya akan kembali kepada Allah dan disitulah selesai ujiannya. Makanya bisa ditafsirkan wa ilaina turja'un adalah kapan kita istirahat, tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum kembali ya pasti akan terus diuji oleh Allah. Jadi kalau udah enggak pengen diuji ya siap-siap aja disebutin innalillahi wa inna ilaihi rajiun, selesai ujiannya gitu. Maka itu juga kalau soleh, kalau nggak soleh diuji lagi gitu, panjang lagi ujian episodenya. Maka kita akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena hidup dan mati ini adalah ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan jelas. Hidup ini adalah ujian, baik hidupnya dan matinya adalah ujian dari Allah, diuji agar kita diklasifikasikan keimanannya, kualitas amalannya di hadapan Allah. Thumma ilallahi tabaraka wa ta'ala al-marji'u wal ma'ab. Kemudian hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Sebagaimana Allah berfirman, apa hikmahnya kita harus kembali kepada Allah? Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Agar dibalas keburukan, dibalas dengan balasan yang sesuai, dan kebaikan akan dibalas dengan balasannya. Berarti kenapa kita harus kembali kepada Allah? Kenapa harus ada akhirat? Karena harus ada balasan atas perbuatan. Orang-orang yang tidak percaya akhirat itu membingungkan. Karena bagaimana mungkin ada perbuatan tapi nggak ada konsekuensinya. Dan harus ada akhirat. Kalau tidak ada akhirat maka itu tidak adil. Kayak di antara keadilan Allah adalah ada yaumul hisab, ada perhitungan amal. Enak benar koruptor udah kaya di dunia, nggak diazab juga di akhirat, enak banget gitu. Udah di dunia dia selamat dari ancaman, ya bisa sogok hakim, nggak masuk penjara, tenang hidupnya. Tiba-tiba di akhirat nggak diapa-apain, enak banget. Jadi mereka harus mendapatkan balasan atas apa yang mereka lakukan. Termasuk masa kita sama orang soleh, yang banyak sholatnya, banyak ibadahnya, banyak sedekahnya. Apalah kita misalnya dengan amalan kita yang sedikit. Itu kan nggak adil. Berarti harus ada akhirat untuk membalas semua perbuatan. Dan itu bagian dari rancangan yang Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk adilnya Allah. Fa ammal mu'min fa huwa min khairin ila khair fi jami'i ibtilaatihi. Karena kita ini kan diuji dari episode ke episode gitu. Dari episode ini ke episode ini, dari masalah ini ke masalah ini. Ya sinetron kalau nggak ada masalahnya kan nggak ada yang nonton gitu.
Jadi hidup kita ini kalau nggak ada masalah ya nggak asik lah ibaratnya. Harus ada masalahnya. Dari masalah akan bersambung ke masalah yang lain. Tapi orang mukmin perpindahannya hanya dari kebaikan kepada kebaikan. Kok bisa? Lihat hadisnya. Fa'an Anas bin Malik radhiyallahu an, hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ajaban li amril mu'min, la yaqdillahu lahu syai'an illa kana khairan lahu." Betapa menakjubkan perkara orang beriman, karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuknya kecuali kebaikan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada orang beriman kecuali hanya kebaikan. Untuk pernah dengar hadis tentang beriman kepada qada dan qadar ya, takdir Allah? Apa Nabi bilang di dalam hadis kedua arba'in itu? Wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Kok di hadis ini disebut hanya baik saja? Kenapa di hadis ini hanya disebut la yaqdillahu lahu syai'an illa kana khairan lahu? Tidaklah Allah menakdirkan sesuatu kecuali kebaikan untuknya. Kenapa kontradiktif? Seolah kontradiktif dengan hadis yang baik dan buruknya. Ini beda konteks. Hadis yang satu, hadis Jibril itu sedang menjelaskan tentang hakikat takdir, nantinya akan menjadi takdir yang baik untuk si hamba atau menjadi keburukan buat dia tatkala dia salah meresponnya. Kalau hadis ini ada pengkhususan, yaitu lil mu'min, untuk orang beriman. Karena orang beriman itu akan selalu mendapatkan kebaikan dari caranya merespon takdir. Dari caranya merespon semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan berhenti di sini hadisnya, diteruskan di hadis berikutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu." Kata Nabi SAW, betapa menakjubkan perkara orang yang beriman. Seluruh perkaranya bernilai kebaikan. Ini maksudnya. Seluruh perkara hidupnya bernilai kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada yang mendapatkan kebaikan tersebut kecuali orang beriman. Jadi kalau ada kajian judulnya privilege orang beriman, ini hadisnya. Jadi ini adalah privilege bagi orang-orang yang beriman, yaitu dia dapat semua kebaikan. Kenapa? In asabathu sarra syakara. Kalau dia mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur. Fakana khairan lahu, syukurnya menyebabkan dia mendapatkan kebaikan tersebut. Wa in asabathu dharra, kalau diuji dengan keburukan, dengan mudarat, sabara, maka dia bersabar. Fakana khairan lahu. Berarti hidup ini hanya antara syukur dan sabar. Dapat nikmat syukur, dapat musibah syukurin. dapat musibah sabar. Artinya dapat nikmat syukur, dapat musibah sabar. Dapat nikmat sabar juga. Ya, karena nikmat juga bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada di fase hidup ini kecuali antara syukur dengan sabar. Ya, makanya ini semua harus berputar antara syukur dan sabar baru bernilai kebaikan. Fal mu'minul muwaffaq yaduru amruhu baina halain. Lihat, seorang mukmin yang muwaffaq. Apa makna al-muwaffaq? Al-muwaffaq bermakna dia mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala hanya akan berputar di antara dua perkara ini, yaitu syukur dan sabar. In ibtalahu Allahu tabaraka wa ta'ala bisyiddati wal usr kal maradi wal faqr. Kalau dia diuji oleh Allah dengan kesulitan seperti sakit, miskin, sabar, maka dia akan bersabar. Fafaza bisawabis sabirin, maka dia akan menang dengan pahalanya orang-orang yang bersabar. Karena pahala orang sabar itu unlimited. Sabar itu pahalanya unlimited. Allah bilang apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya pahala orang-orang yang bersabar itu ajrahum ghairu hisab, tidak terhitung. Jadi unlimited bagi orang-orang yang bersabar. Wa in ibtalahu Allahu tabaraka wa ta'ala birrakha'i wal yusr kasihhati wal afiyah wal ghina. Kalau kita diuji oleh Allah dengan kelapangan, kemudahan, kekayaan seperti sehat misalnya, selamat dan kekayaan, syakar, maka dia akan bersyukur. Fafaza bi thawabis syakirin, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang bersyukur. Fahuwa yataqallabu fi hayatihi baina hadainil maqamainil azimain, dia hanya berputar dari syukur ke sabar. Maqamis sabri 'alal bala wa maqamis syukri 'alan ni'ma. Wa lihadza jama'a Allah Ta'ala bainahuma fi arba'ati mawadhi' minal Qur'anil Karim. Makanya Allah bilang ayat inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur 4 kali di Quran. Ada 4 ayat dalam Al-Quran menyebutkan inna fi dzalika laayat likulli sabarin syakur. Sesungguhnya ini adalah tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi mereka yang
sabar dan bersyukur. Sabar itu artinya selalu sabar. Syakur selalu bersyukur. Jadi bukan cuma sekali, dia berkali-kali sabar. Dan syakur itu juga dia selalu bersyukur. Makanya hanya akan dilihat oleh orang-orang yang bersabar dan bersyukur tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ni'matillahi azza wa jalla ala abdihil mu'min annahu fi halil ibtila la yafza'u illa ila rabbih wa maulahu azza wa jalla. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman adalah Allah tidak akan menjadikan kita tatkala diuji, tidak akan membuat kita kembali tatkala kita diuji kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara nikmat buat kita adalah ketika kita diuji, kita tahu harus doa dan minta kepada siapa. Dan ketika kita mendapatkan ujian, kita tahu kemana tempat pulang kita. Wala yaltaji'u illa ilaihi, dan tidak bersandar kecuali hanya kepadanya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi, sebagaimana Nabi menyebutkan dalam doanya, la malja'a wala manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat bersandar dan tidak ada tempat yang selamat kecuali kepada Engkau ya Allah. Jadi makna tidak ada tempat bersandar dan selamat dari segala ujianmu illa ilaik, kecuali kepadamu ya Allah. Wa man iltaja'a ila Allahi wa fazi'a ilaihi wa hafizahu wa waffaqahu wa saddadahu. Barang siapa yang menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya dan Allah akan memberikannya taufik kepadanya. Wa man ista'ana billahi a'anahu. Barang siapa meminta pertolongan kepada Allah, Allah akan menolongnya. Wa man ista'adza billah a'azahu. Dan barang siapa meminta perlindungan kepada Allah, Allah akan melindunginya. Dalam beliau menyebutkan ayat wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka itu sudah cukup bagi dia. Sekarang makanya tadi kita sebutkan, orang kalau misalnya kena penyakit lalu dia sandarkan kepada orang yang salah, tidak meminta kesembuhan kepada orang yang salah, maka malah makin parah. Orang kalau tahu kepada siapa dia harus meminta pertolongan, maka akan ditolong. Begitu seterusnya. Fa awwalu ma yahtaju ilaihi man usiba bi syai'in minal amrad. Nah, ini baru masuk ke materinya. Perkara pertama yang dibutuhkan bagi siapapun yang diuji dengan penyakit dari sihir ataupun ain, apa yang harus dilakukan? An yafza'a ilallah. Dia harus meminta perlindungan kepada Allah aja. Dia harus meminta perlindungan hanya kepada Allah. Wa an yalja'a ilaihi. Dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminallahi jalla jalaluhu yustamaddul aun wat taufiq wa salahul amri wa husulul afiyah. Karena hanya kepada Allah lah disandarkan segala pertolongan, taufik, kebaikan dan segala keselamatan. Wa biyadihi azimmatul umuri wa maqalidus samawati wal ardh. Dan hanya kepadanya lah segala perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita ini. Jadi yang bisa menyembuhkan hanya Allah, dan kita hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah, enggak boleh kepada selainnya. Thumma ba'da dzalika yushra'u lil mubtala an yattakhidhal asbab al mubahah lil wiqayati wal ilaj min jami'il masa'ib wal asqam. Kemudian setelah kita sandarkan kepada Allah, itu pertama. Yang kedua adalah yang diuji ini boleh mengambil sebab-sebab yang diperbolehkan untuk melindungi dirinya atau untuk mengobati dirinya dari segala penyakit itu. Jadi pertama itu kita tawakal kepada Allah, yang kedua baru kita ambil langkah-langkahnya untuk menjaga diri kita dan mengobati itu. Wat turuq al-masyru'ah. Dan metode-metode yang disyariatkan lil wiqayati minas sihri wal aini wal hasad. Itu cara-cara yang memang disyariatkan dalam menjaga diri kita dari sihir, ain dan hasad. Waqad fassala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya, beliau ngambil lagi dari kitabnya ilmu Ibnul Qayyim fi hadhil mas'alah tafsilan nafi'an jami'an fi kitabihil mati'. Jadi beliau mengutip, karena Ibnul Qayyim pernah menulis permasalahan ini dengan sangat detail di kitabnya berjudul Bada'i'ul Fawaid. Bada'i'ul Fawaid. Ini kitabnya Ibnul Qayyim, jadi beliau mengutip lagi penjelasannya. La takadu tajiduhu 'inda ghairihi, yang hampir mungkin kalian tidak akan temukan kecuali di kitab beliau. Ini pujian dari Syekh Abdul Razzaq kepada Ibnul Qayyim. Haitsu dzakara 'asharata asbabin syar'iyyatin yustahabbu liman ibtuliya bi syai'in minas sihri awil 'ain an ya'khudha biha. Ibnul Qayyim sudah menyebutkan 10 sebab syar'i yang memang disunnahkan, disyariatkan untuk siapapun yang diuji dengan sihir dan ain. Liyu'afihi Allahu 'azza wa jalla minha, agar Allah menyelamatkan dan menyembuhkannya. Wa yukhallisahu min syarriha, agar dia terbebas dari keburukannya. Wa qad iktasartu fi hadhihi risalah. Iktasartu artinya saya sudah meringkas. Saya meringkas semua yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim di dalam risalah ini ala tawdihi hadhil asbabil 'ashar, untuk menjelaskan 10 sebab ini. Wa bayanil maqsudi minha bi ikhtisar, dan menjelaskan maksudnya dengan ringkas. Liya'umman naf'u biha, agar
manfaatnya lebih meluas. La siyama ma'a fushuwi dharari sihri wal aini bainan nas. Itu karena betapa bahayanya sihir dan ain sekitaran manusia. Berarti buku ini ditulis karena apa? Karena melihat betapa dahsyatnya dampak sihir dan ain. Itu tujuannya. Wal haja ila ma'rifatil asbabil munjiyah min hadhihi syurur. Agar kita mendapatkan cara bagaimana selamat dari keburukan-keburukan ini. Thumma inna ma'rifata hadhihi al-asbab syar'iyyah wal akhdhi biha taqiyal 'abda biidznillahi minal wuqu'i fil asbabil muharramah. Dengan mengikuti, dengan tahu cara-cara yang syar'i, maka kita akan selamat dari cara-cara yang tidak syar'i. Itu terjemahannya. Jadi dengan tahu cara-cara yang syar'i, kita akan selamat dari cara-cara yang diharamkan. Wad-dhalalat al-mutanawwi'ah, dan kesesatan-kesesatan yang beragam. Wal khurafat al-khatirah, khurafat-khurafat yang berbahaya. Allati qad yalja'u ilaiha man la ilma lahu wa la basirata mimman ibtuliya bi syai'in minal aini aw as-sihr. Orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak tahu biasanya terjatuh pada khurafat-khurafat seperti ini. Ya, kayak tadi misalnya, untuk melancarkan urusan harus disembur, untuk mencari ini harus begini, harus begitu, harus dicelup jari, harus dan lain-lain. Itu kan kebodohan-kebodohan. La ilma lahu, tidak ada ilmunya. Farubbama dafa'ahu ma ya'tarihi minal alamil mutanawwi'ah wal atharil muz'ijah ila rukuni lil khurafati wad dhalalat allati la hadda laha wa la adda. Boleh jadi gara-gara kena ain, kena sihir malah menjerumuskan kepada khurafat, kesyirikan, kesesatan. Contoh misalnya ada orang kena sihir, kena santet, wal iyadzubillah, nasallallahu alafiyah, kena santet, dibawa ke dukun. Tadinya enggak percaya dukun, gara-gara kena santet dibawa ke dukun. Jadi melakukan kesyirikan kan? Karena dia bingung siapa yang bisa ngobatin santet kecuali orang pintar, kan gitu. Dibawalah ke orang pintar. Tadinya orang tuh nggak percaya sama orang pintar, karena dia butuh, akhirnya dibawa ke situ. Contoh misalnya udah dibawa ke dokter, nggak ada yang bisa mengobati, dia bingung harus dibawa kemana. Ya diberikan ke orang-orang yang begitu. Sekarang misalnya tempat-tempat ruqyah itu tidak semuanya syar'i, ada yang tidak syar'i. Tempat-tempat pengobatan apa sih namanya? Yang kayak gitu, pengobatan tradisional. Apalah itu namanya ya. Pengobatan yang disebut sebagai pengobatan syar'i itu harus berhati-hati juga. Banyak di antara mereka yang melakukan khurafat. Misal kamu kalau pengen sembuh harus bawa ayam misalnya, harus bawa begini, itu kan menjatuhkan kepada kesesatan juga. Banyak yang begitu. Kamu kalau mau sembuh harus bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu. Maka banyak terjadi pencabulan, pelecehan gara-gara kebodohan manusia kan. Mereka datang ke dukun, tentunya dicabuli. Itu gara-gara kebodohan, kesesatan. Fa idza tahassana al-muslim bil ilmi sahih, kalau dia membentengi dirinya dengan ilmu yang sahih. Tahassana artinya membentengi diri. Kalau seorang muslim membentengi dirinya dengan ilmu yang benar, al-mabni 'alal kitabi was sunnah, yang dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, wa amila bima warada fihi ma min asbabi syar'iyyah, dan dia mengamalkan sebab-sebab yang syar'i, wajadal khair, dia akan mendapatkan kebaikan. Wa tahaqqaqa salahuhu, maka akan terrealisasi kebaikannya. Wa zanat ahwaluhu fid dunya wal akhirah, maka orang-orang yang mendapatkan sebab-sebab syar'i itu dia akan mengarah kepada kebaikan dibandingkan mereka yang sesat gara-gara sebab-sebab yang non syar'i. Jadi mohon maaf, kadang-kadang banyak di antara kita pengobatannya mungkin ala-ala syar'i, tapi tata caranya tidak syar'i. Ini harus berhati-hati. Soal ruqyah misalnya, orang ruqyah ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Maka tidak semuanya kita seolah-olah oh ini obatnya ruqyah, kita datangin ke ini, kita datangin ke itu, padahal dia tidak syar'i. Apalagi sekarang susah banget melihat mana yang beneran meruqyah sama yang tidak. Susah sekarang. Makanya tadi susah dibedakan antara dukun berpeci dengan bersorban putih dengan bersorban hitam, susah dibedakan. Secara cover sama mungkin. Jurusnya saling adu itu saling. Mereka saling adu jurusnya. Bahkan di antara mereka ada yang saling menyerang satu sama lain gitu. Dan wal iyadzubillah. Jadi dalam Islam itu tidak ada yang namanya kekuatan-kekuatan instan. Enggak ada kekuatan-kekuatan seperti itu. Orang misalnya main serang-serangan pakai tenaga dalam, itu enggak ada dalam Islam. Ya, atau mereka menyembuhkan dengan kekuatan-kekuatan gitu, enggak ada dalam Islam. Anda punya banyak pengalaman tentang orang-orang yang pengen meruqyah tapi mereka pakai kekuatan gitu, kayak film-film Indosiar gitu, tahu kan? Anda pernah lihat langsung orang begitu soalnya. Jadi dia pakai kekuatannya gitu, dia jampe-jampe terus dia kayak gaya-gaya gitu. Dia ngeruqyah orang. Menurut saya itu setannya juga ketawa. Cuma dia acting aja, kita acting aja dulu biar dia percaya gitu. Saya yakin setan itu pintar. Dia tuh punya strategi bikin orang tuh jadi beriman sama kelakuannya. Itu orang gaya-gaya begitu kan, udah pakai jurus segala macam, terus setannya teriak, itu acting, percayalah. Dia acting. Bahkan dia bisa acting, kita bacakan ayat yang syar'i aja dia bisa acting. Jadi kita ruqyah itu, kita bacakan ayat dia bisa acting, pura-pura kuat dia bisa. Saya pernah ngeruqyah orang 2 jam gitu.
Dan dia dibacakan ayat, ngikut setannya baca ayat. Bener ini. Dia ngikut dan dia bilang apa namanya? Terus aja baca, saya juga hafal, saya kuat, diketawa-tawa gitu. Buat nguji mental kita. Akhirnya kita lama-lama emosi sama dia kan. Gara-gara emosi malah semakin susah untuk mengobatinya. Apalagi orang-orang yang pakai jurus-jurus tadi gitu. Aneh, orang kok bisa pakai jurus-jurus gitu, pakai keluar kekuatan dan lain-lain, nggak ada. Jadi tidak ada kesaktian orang itu dilihat dari tenaga dalamnya dan lain-lain. Kekuatan itu hanya datang dari Allah dan kita bisa mengobatinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini insyaallah sebagai mukaddimah, baru mukaddimah. Jadi baru kita nanti akan masuk pada sebab-sebabnya, kita sebutkan apa saja sebab-sebab untuk menjaga diri kita dari sihir dan ain. Penulis tidak menyebutkan sebab ini paling jitu, enggak. Tapi beliau menyebutkan ini adalah ikhtiar kita untuk membentengi diri kita dari sihir dan ain ini. Waliyadzubillah. Ya, tips yang tadi di awal kita sebutkan bahwa jangan lupa mendoakan keberkahan dan menyebut nama Allah ketika melihat hal-hal yang mengagumkan. Makanya bagi yang ganteng, bagi yang cantik, jangan terlalu diekspos. Takutnya banyak orang hasad lupa bilang Allahumma barik gitu. Lupa dia bilang barakallahu fiik. Kalau ganteng tuh jangan terlalu banyak diekspos. Kalau diekspos nanti orang misalnya ain sama bisa menyebabkan ain buat dirinya. Kalau yang jelek duduk aja di pojokan. kita yang jelek biar tenang, itu insyaallah selamat dari ain. Karena nggak ada orang yang dengki sama orang jelek gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita banyak dapat kenikmatan itu memang semakin dekat dengan penyakit-penyakit tersebut. Waliyadzubillah, hati-hati. Apalagi sekarang yang bilang ganteng, yang ganteng juga kan ngeri ya. Zaman sekarang bilang ganteng, yang ganteng juga agak serem, bukan cuma ain ini. Ini lebih serem daripada ain ini. Waliyadzubillah. Nah, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kita lanjut lagi nanti membahas tentang sebab-sebabnya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.